semakin saya mempelajari kitab suci saya dahulu, semakin saya menyadari bahwa saya ini tidak mungkin masuk surga. Dan ketakutan terbesar saya adalah bahwa saya akan ada di neraka. Karena saya tahu dosa saya sedemikian besarnya. Dan satu hal adalah bahwa begini, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara ya, kalau tetangga saya atau siapapun itu meninggal, saya 1 minggu saya pasti tidak bisa tidur. Saya membayangkan begitu ya. Barusan kita mendengarkan cuplikan salah seorang perempuan muslim yang taat, bahkan juga dia hidup di dalam keluarga yang multi agama. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, ia mengalami kesulitan, bahkan orang tuanya meninggal dan ia serba kekurangan. Justru ketika dalam kekurangannya itu, dia tetap bertanya kepada Tuhan, apakah benarkah ada Allah itu atau tidak. Dengan perjalanan hidupnya, semakin dia mempelajari agamanya, semakin ia juga ketakutan. Bahkan muncul di dalam pandangannya sendiri bahwa tidak mungkin saya ini bisa masuk surga. Itulah sebabnya ketika ia mempelajari agamanya, semakin ia juga takut bahwa tidak mungkin saya masuk surga. Bahkan ada satu hal yang sangat ia takuti dalam kehidupan adalah kematian. Sehingga jika ada kematian di lingkungannya, bisa sampai 1 minggu ia tidak bisa tidur. Mari kita melihat dan menyaksikan kesaksiannya selanjutnya. Apa yang menyebabkan dia bisa pindah agama dari keyakinan lamanya menjadi pengikut Kristen. Mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan bagian ini bisa membagikan kepada saudara atau kepada keluarga supaya mereka dikuatkan dan iman mereka semakin diteguhkan di dalam Kristus. Nama saya Tri Ratna. Saat ini usia saya 56 tahun. Saya punya latar belakang bahwa saya adalah dulu Muslim. Kakek saya itu adalah pendeta agama Buddha. Saya dibesarkan di lingkungan yang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Saya ditinggalkan ibu saya. Ibu saya meninggalkan dunia ini pada saat saya umur 4 tahun. Lalu bapak saya menikah lagi. Jadi saya hidup merasa bahwa saya seorang diri. Saya hidup bersama kakek hanya sampai SMP. Jadi dalam benak saya ada sebuah pertanyaan begini, karena saya melihat orang lain, teman-teman tetangga itu mereka punya keluarga yang baik, mereka punya rumah tangga yang baik, bisa makan, tetapi saya adalah dilahirkan dari keluarga yang memang tidak punya. Nah, jadi saya berpikir, kalau Allah itu ada, Allah itu adil, mengapa saya tidak punya orang tua? Mengapa saya miskin? Dan itu pertanyaan saya sejak kecil, Bapak Ibu Saudara. Nah, semakin saya bertumbuh, semakin pertanyaan saya semakin besar, karena saya melihat begitu banyak ketimpangan, kesengsaraan hidup. Jadi, saya ditempa oleh kehidupan yang sangat berat. Tetapi, saya tahu bahwa saya harus beragama dengan baik. Karena bagi saya, agama itu adalah tuntunan kita untuk kita menjadi pribadi yang saleh dan kita pada akhirnya nanti akan bertemu dengan Allah. Nah, sampai SMA pun saya masuk ke SMA sekolah Muslim ya, Muhammadiyah gitu. Semakin saya mempelajari kitab suci saya dahulu, semakin saya menyadari bahwa saya ini tidak mungkin masuk surga. Dan ketakutan terbesar saya adalah bahwa saya akan ada di neraka. Karena saya tahu dosa saya sedemikian besarnya. Dan satu hal adalah bahwa begini, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara ya, kalau tetangga saya atau siapapun itu meninggal, saya 1 minggu saya pasti tidak bisa tidur. Saya membayangkan begitu ya, bagaimana nanti saya akan mengalami siksa kubur. Bagaimana amal pahala saya ditimbang gitu ya. Wah,
Bagaimana saya membayangkan bahwa kalau kita mau masuk surga itu betapa sulitnya, seperti rambut dibelah 7, setajam pedang, kita harus menginjak itu, jembatan Shiratal Mustaqim. Wah, semakin dalam saya memikirkan itu, semakin saya tidak bisa tidur. Karena pemahaman saya tahu saya sangat-sangat berdosa begitu. Jadi, pada akhirnya ada sebuah pengajaran yang memang sangat mengena di hati saya. Bagaimana kalau berjihad? Dan saya mulai memasuki pengajian-pengajian yang begitu radikal. Bahkan sampai pada waktu itu, saya pun mengharamkan sesama muslim. Kalau tidak sama dengan saya, itu haram buat saya. Saya harus mencari sebuah kesucian, sebuah kemurnian dengan cara dan kekuatan saya, datang ke pengajian-pengajian, belajar Al-Quran tersendiri. Tetapi semakin lama saya mempelajari, saya kok hati saya tuh nggak ada ketenangan. Nah, akhirnya saya pindah dari kota saya, kota kelahiran saya pindah ke provinsi lain. Nah, di provinsi ini, di kota yang baru ini, saya tergabung dengan garis keras. Mulailah bergabung dengan anak-anak muda yang memang faktanya itu dididik untuk berlatih silat, untuk mempertahankan diri, dan di sana memang diadakan untuk menjadi calon-calon laskar. Nah, semakin saya dalam belajar, semakin saya mempelajari itu, saya semakin di dalam diri saya itu hampa. Bukannya saya dekat dengan Allah, tapi saya tahu semakin ada ketakutan tersendiri begitu. Jadi saya semakin bingung. Ditambah kehidupan saya sangat tidak baik gitu. Nah, sampai satu hari saya memutuskan untuk saya berpuasa. Sungguh-sungguh saya berpuasa. Sungguh-sungguh saya berdoa. Sungguh-sungguh saya sujud mencari Allah yang benar. Sekian lama saya berpuasa, sampai pada waktu itu saya memulai salat tahajud. Pada hari pertama, Bapak Ibu Saudara, saya selesai lakukan semua salat saya pada tahiyat akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya selesai. Saya baca Al-Quran, lalu saya berdoa dengan sungguh-sungguh dengan bahasa saya. Ya Allah, jalan lurus menuju surga itu di mana? Di dalam hati saya berkata, kalau kamu mau selamat masuk surga, kamu ikut Yesus. Wah, saya ini orang radikal. Buat saya itu suara setan. Jadi saya mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Saya menolaknya. Tetapi hati saya gelisah. Nah, besok malam saya ulang lagi. Saya tetap mengejar itu. Jam 12 malam saya mulai tahajud lagi. Pertanyaan yang sama saya tanyakan, Bapak Ibu Saudara. Karena hati saya sangat merindukan itu. Hati saya merindukan sungguh Allah itu di mana. Bagi saya Allah itu jauh. Bagi saya Allah itu tak tergambarkan oleh saya. Jadi saya tanya malam hari itu setelah selesai tahajud, ya Allah, jalan lurus menuju surga itu di mana? Jawabannya sama di hati saya. Saya tidak mendengar, tapi di hati saya berkata, kalau kamu mau selamat masuk surga, ikut Yesus. Saya tidak percaya. Sungguh saya tidak percaya. Saya anggap itu suara setan. Tetapi esok hari, karena saya adalah orang yang hendaklah iya dikatakan ya, saya pribadi yang mengatakan merah-merah, hijau-hijau gitu. Jadi pada saat saya mau tahajud, saya berjanji, apapun malam hari ini yang saya dengar, final, saya akan ikut. Nah, dengan air mata Bapak Ibu Saudara, karena saya sangat merindukan itu, saya bertanya kembali,
Ya Allah, jalan lurus menuju surga itu di mana? Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, dari hati saya, suara itu seperti membuat sebuah suasana yang membuat saya itu tunduk, berserah, bukan takut yang buruk, tetapi membuat saya tunduk. Suara itu dengan keras di hati saya berkata, ikut Yesus. Akhirnya saya lipat mukena, saya lipat kitab suci, saya berdiri, saya tantang. Hai Yesus, kalau memang Engkau Allah, buktikan sama saya. Dan saya tidak tidur malam hari itu sampai pagi, saya merenungkan itu. Lalu saya punya teman Kristen, saya menelepon dia. Saya telepon untuk saya dipertemukan dengan seorang pendeta. Nah, pada saat saya bertemu dengan pendeta, Bapak Ibu Saudara, saya punya sebuah rahasia yang itu saya simpan di dalam hidup saya. Bagi saya, tidak layak orang tahu, yang tahu hanya Allah saja. Dan saya tidak pernah berkata kepada siapapun. Tetapi pada saat saya bertemu dengan Bapak Pendeta ini, baru pertama kali, Bapak Pendeta ini berkisah, bercerita tentang seseorang. Tetapi yang diceritakan itu, menurut saya itu adalah sebuah rahasia yang saya simpan. Nah, saya kebingungan. Lalu di hati saya itu berdialog, Bapak Ibu Saudara. Allahnya Bapak Pendeta itu kan Yesus. Saya simpan rahasia saya ini kan ke Allah. Kenapa Bapak Pendeta itu menceritakan kisah hidup saya? Walaupun itu kisahnya orang lain menurut Pak Pendeta. Lalu saya menyimpulkan, dialog di hati saya ini menyimpulkan bahwa Yesus itu maha tahu. Dan di detik itu saya tahu Yesus membuktikan bahwa dia Allah buat saya. Buat dia Allah yang sanggup. Maka hari itu saya berkata, Bapak Pendeta, hari ini Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.